hate dinosaurs and I hate you! Bye forever! Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film The Mitchell vs. The Machine. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film The Mitchell vs. The Machine. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Katie Mitchell yang menceritakan kehidupannya sehari-hari, yaitu membuat film bersama adik dan peliharaannya. Sejak kecil, Katie juga sudah membuat film, tetapi karena filmnya aneh, filmnya hanya menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Saat ini, tampak kalau Katie sangat ingin masuk sekolah perfilman. Karena hal itu, ia pun membuat video perkenalan dan mengirimkannya untuk penerimaan di kampus yang ia inginkan, yaitu kampus perfilman California. Singkat waktu, Katie pun mendapatkan surat yang menyatakan kalau ia diterima di kampus impiannya. Keluarganya yang mengetahui itu langsung merayakannya dengan makan bersama. Katie memiliki ayah bernama Rick Mitchell, ibunya bernama Linda Mitchell, dan adiknya bernama Aaron Mitchell. Ditambah dengan anjingnya bernama Monchi. Saat sudah di meja makan, Katie menunjukkan film perpisahan yang ia buat untuk keluarganya. Saat ia menunjukkan filmnya, tiba-tiba ada iklan yang menayangkan tentang perusahaan teknologi yang bernama PAL Labs, yang dibuat oleh Mark Bowman. Iklan itu memberitahu kalau PAL Labs akan mengumumkan penemuan terbesarnya. Kita pun diperlihatkan kalau keluarga ini sangat menyukai gadget, terkecuali ayah mereka yang sepertinya gaptek. Katie pun memperlihatkan film perpisahan pada ayahnya. Namun, ayah Katie tidak bereaksi apapun. Ayah Katie seperti tidak percaya kalau Katie bisa berhasil membuat film. Katie yang mengetahui itu memutuskan untuk pergi. Namun, ayahnya malah menarik laptop Katie untuk menonton film Katie lagi, yang membuat laptopnya terlempar dan rusak. Katie yang marah langsung meninggalkan keluarganya. Ayah Katie yang merasa bersalah akhirnya mendapatkan ide untuk memperbaiki hubungannya dengan Katie. Esoknya, saat Katie sudah siap untuk berangkat, ia terkejut karena ayahnya membatalkan penerbangan Katie ke kampus dan memutuskan untuk mengantar Katie ke California menggunakan mobil bersama keluarganya yang lain. Mau tidak mau, Katie pun menyetujui ide ayahnya. Perjalanan pun dilewati dengan Katie yang merekam semua yang dilakukan keluarganya. Dari terjebak macet sampai mereka berkunjung ke tempat yang menakjubkan. Sampai saat sedang di mobil, ibu Katie yang sedang bermain sosial media, ia melihat tetangganya yaitu keluarga Posey yang sedang liburan. Tampak kalau ibu Katie iri dengan keluarga Posey yang sempurna. Singkat waktu, Katie dan adiknya sedang beristirahat. Ia melihat pengumuman PAL Labs yang sedang berlangsung di handphonenya. Di lain sisi, CEO PAL Labs yaitu Mark Bowman sedang bersiap untuk menunjukkan temuan barunya. Tampak kalau ia sedang berbicara dengan temuan lamanya yang bisa berbicara. Lalu, acara pun dimulai. Namun, saat sudah mulai, tiba-tiba Mark melempar temuan lamanya dan menganggap kalau temuannya sudah usang. Di tempat lain, Katie yang melihat pengumuman itu terkejut karena handphonenya tiba-tiba mengupdate yang membuat ia tidak bisa menonton. Balik lagi ke Mark. Ia pun langsung mengenalkan temuan barunya yaitu berupa robot pintar yang bisa mengerjakan semua hal. Tampak kalau temuan lama Mark sedih. Mark pun menjelaskan kalau robot ini sangat aman, karena jika robot ini bermasalah, ia bisa mengatasinya dengan kode pembunuh yang ia siapkan. Namun, semua orang di sana terkejut dengan robot Mark yang tiba-tiba melempar mobil yang ada di tempat itu. Mereka semua kabur, terkecuali Mark yang diculik oleh robot-robotnya. Yang mengerikannya lagi, semua robot yang ada di sana tiba-tiba menyala dan langsung terbang menyebar ke semua tempat.
Esoknya, keluarga Mitchell berhenti di tempat bertema dinosaurus, karena adik Katie yang menyukai dinosaurus. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga Posey. Saat mereka sedang berbincang, mereka dikejutkan dengan kedatangan ratusan robot PAL Labs yang langsung menculik semua orang dan langsung memasukkannya ke dalam kurungan. Kecuali keluarga Mitchell. Mereka pun bergegas melarikan diri. Namun, robot-robot itu tetap mengejar mereka. Sampai saat mereka sudah terpojok, Katie menemukan tangan robot yang dijadikannya senjata. Ia langsung mengarahkan senjata itu ke patung dinosaurus yang ada di sana, yang membuat patungnya jatuh dan meniban robot-robot itu. Di sisi lain, Mark pun dibawa oleh robot-robot itu ke markasnya yang ada di dalam PAL Labs. Mark sangat bingung karena ia sendiri tidak tahu kalau ada tempat seperti itu di perusahaannya. Lalu, Mark dipertemukan dengan pemimpin robot-robot yang membuat Mark terkejut karena pemimpin mereka adalah temuan lama Mark yang sudah lama Mark buang. Tampak temuan Mark sangat dendam kepada Mark. Ia juga menanyakan alasan yang tepat kenapa manusia harus diselamatkan. Dan jika Mark memberikan alasan yang salah, semua manusia yang robot-robot tangkap akan dibuang. Namun sayangnya jawaban Mark salah. Akhirnya temuan Mark pun melanjutkan rencananya untuk membuang manusia. Dengan mengumpulkan semua orang yang sudah ditangkap dan menempatkannya di sebuah roket yang sangat besar. Sedangkan itu, keluarga Mitchell sedang dalam bahaya. Karena robot-robot yang tertiban patung berhasil meloloskan diri. Tetapi saat robot-robot itu hampir menyerang keluarga Mitchell, tiba-tiba robot itu seperti error. Dan benar saja, robot-robot itu ternyata rusak dan menganggap kalau mereka adalah manusia. Lalu, robot-robot itu mengatakan kalau mereka punya kode pembunuh yang bisa menonaktifkan semua robot yang tersebar di dunia. Dan bisa mengunggahnya dari mall yang memiliki toko PAL Labs. Katie yang mendengar itu langsung mengajak keluarganya untuk mendatangi mall tersebut. Singkat waktu, mereka pun menuju mall yang dimaksud, menggunakan mobil yang mereka lapisi dengan kain yang bermotif jalanan. Sialnya, saat keadaan sedang tenang, kain yang menutupi mobil itu terlepas, yang membuat mereka ketahuan. Alhasil, mereka kembali dikejar robot-robot PAL Labs. Untungnya, mereka berhasil bersembunyi di dekat mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Namun, ada satu robot yang tersangkut di tiang yang melihat mereka. Di tempat lain, pemimpin para robot diberitahu oleh robot yang tersangkut di tiang kalau masih ada manusia yang lolos dan manusia yang dimaksud adalah keluarga Mitchell. Alhasil, keluarga Mitchell pun menjadi incaran. Akhirnya, keluarga Mitchell sampai dengan selamat dan langsung menyuruh robot-robot itu mengunggah kode pembunuhnya. Namun, waktu pengunggahan kode pembunuh membutuhkan waktu yang lumayan. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan barang-barang yang terintegrasi oleh PAL Labs yang hidup. Tampak kalau barang-barang itu mengincar mereka. Benar saja, mereka pun langsung diserang. Alhasil, mereka semua langsung kabur sampai mereka semua bersembunyi di toko mainan. Namun, saat mereka bersembunyi, mereka mendengar suara yang aneh. Mereka pun memeriksanya, dan suara itu berasal dari mainan yang terintegrasi dengan PAL Labs. Semua mainan di sana seketika hidup. Mereka yang melihat itu langsung bergegas meninggalkan toko. Namun sudah terlambat, karena mereka sudah terkepung oleh ratusan mainan itu. Sampai salah satu mainan menjatuhkan dirinya kepada Aaron, yang membuat mainan itu dipanah oleh ayah Katie. Semua mainan di sana yang melihat temannya mati seperti memanggil sesuatu. Seketika ada satu mainan yang sangat besar yang langsung menyerang mereka. Saat mereka sudah terpojok, ayah Katie memiliki ide. Ia akan membuat perangkap dan memancing mainan besar itu kepadanya.
Saat mainan itu sudah terpancing, ayah Katie langsung melompat untuk menarik tali dari perangkap. Namun, karena mainan itu terlalu berat, perangkap itu pun tidak bekerja dengan baik. Sampai saat mainan itu ingin menyerang ayah Katie, semua keluarga Mitchell melompat untuk menambah beban. Ditambah dengan robot PAL Labs yang membantu mereka. Akhirnya, mainan itu terangkat dan menyemburkan laser yang mengenai router PAL Labs sampai hancur. Karena hal itu, semua barang dan mainan yang terintegrasi PAL Labs mati. Akhirnya, mereka pun langsung bergegas keluar dari tempat itu. Namun sayang, karena router PAL Labs mati, pengunggahan kode pembunuh juga berhenti. Namun, karena kode pembunuh masih ada, mereka pun langsung bergegas menuju markas para robot untuk mengunggah kode pembunuh. Pemimpin para robot yang tahu keluarga Mitchell selamat sangat kesal. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirim robot-robot yang lebih kuat untuk menangkap keluarga Mitchell. Sedangkan keluarga Mitchell sedang dalam perjalanan ke markas para robot. Tampak kalau ayah Katie sedang tidur. Dalam keadaan tenang tersebut, ibu Katie yang mengendarai mobil menceritakan kalau ayah Katie adalah seorang seniman, lalu menunjukkan foto pondok kecil yang dibuat ayah Katie. Ibu Katie juga mengatakan kalau impian ayah Katie adalah tinggal di hutan, tetapi impiannya tidak tercapai. Namun, semua ketenangan itu hilang di saat mereka sudah dekat dengan markas para robot. Mereka melihat ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang dikurung di sana. Akhirnya, Katie pun merencanakan untuk menyamar menggunakan bagian dari para robot. Singkat cerita, mereka pun masuk ke markas para robot. Sampai saat mereka berada di kendaraan menuju bagian atas, mereka diperlihatkan dengan tampilan layar kendaraan tersebut yang menampilkan Katie yang mengatakan kepada adiknya kalau apa yang ia ucapkan kepada ayahnya sebenarnya hanya untuk ia bisa mendapatkan masa depannya kembali. Ayah Katie yang memegang kemudi seketika lemas saat melihat cuplikan itu, yang membuat kendaraan yang mereka naiki kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Mereka pun ketahuan, lalu robot yang menolong mereka juga kembali dikendalikan pemimpinnya. Akhirnya, ayah dan ibu Katie tertangkap, sedangkan Katie dan adiknya berhasil lolos. Lalu, kita diperlihatkan dengan ayah Katie yang sudah di dalam kurungan. Tampak kalau di sampingnya adalah Mark, yang sedang menonton video Katie. Di sisi lain, Katie dan adiknya sedang sedih. Lalu, mereka menonton video ayah Katie yang menjual pondok yang ia buat. Dan ternyata alasan impian ayah Katie tinggal di hutan tak tercapai karena ia memutuskan untuk pindah demi kebaikan Katie yang saat itu masih bayi. Katie pun sedih dan memutuskan untuk menyelamatkan orang tuanya. Akhirnya, Katie memakai mobil ayahnya untuk pergi ke markas para robot dan menggunakan Monci yang bertujuan membuat error para robot yang menyerang mereka. Loaf of bread. System error. Ayah Katie yang melihat Katie akhirnya kembali senang dan memiliki ide untuk menampilkan video Monci di layar besar agar semua robot error. Lalu, Mark memberitahu cara satu-satunya untuk keluar dari kurungan, yaitu membuka kendali yang ada di dalam kurungan menggunakan sekrup. Untungnya ayah Katie membawanya. Akhirnya, ia berhasil keluar dan langsung bergegas menemui ibu Katie, yang juga bisa keluar dari kurungan. Mereka pun bergegas menuju pengontrol layar. Setelah sampai, ayah Katie sangat bingung menggunakan alat itu. Sedangkan ibu Katie kembali tertangkap. Namun, ia sempat memberitahu caranya kepada ayah Katie. Sayangnya, ayah Katie yang benar-benar gaptek kembali mendapat masalah. Balik lagi ke Katie. Ia berusaha untuk ke bagian atas menggunakan mobil.
sedangkan adiknya memantau dari kejauhan. Namun di saat itu juga adik Katie tertangkap. Ibu Katie yang melihat anaknya dalam bahaya seketika murka. Ia langsung membantai semua robot yang menahannya. Setelah bergelut dengan teknologi, ayah Katie berhasil menemukan video Katie. Namun sayang, ia terciduk oleh robot-robot lainnya. Katie juga gagal karena ada robot yang berhasil mendorong Monchi yang membuat robot-robot yang error kembali pulih. Akhirnya, Katie dibawa kepada pemimpin mereka. Ia langsung dilempar. Namun, di saat itu juga, seketika video Monchi muncul. Katie pun diselamatkan oleh ayahnya dengan bantuan robot mereka yang sudah kembali baik. Mereka pun terbang sambil membasmi para robot yang mengejar mereka. Ibu dan adik Katie juga datang membantu. Katie sampai ke bagian atas dan langsung melempar pemimpin para robot dari atas. Lalu dibantu Monchi. Akhirnya pemimpin para robot pun rusak, yang mengakibatkan semua robot mati dan semua orang bebas. Singkat waktu, mereka mengantar Katie ke kampus. Akhirnya, Katie pun berpisah dengan keluarganya. Setelah beberapa waktu, Katie video call dengan keluarganya. Tampak kalau ayah Katie mulai belajar teknologi, sedangkan para robot menjadi bagian keluarga Mitchell. Mereka pun direncanakan mendapat penghargaan. Film diakhiri dengan keluarga Mitchell yang pergi menuju acara penghargaan. Dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai film The Mitchell vs. The Machine. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan yang ada di alur film ini, tolong dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!